Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam kita semua. Baiklah, ini untuk pembelajaran PKL yang mengambil teknik pembenihan ya. Jadi kita akan mencoba memberikan clue kepada kalian peserta PKL tentang apa saja metode atau data yang harus diambil waktu menjalankan kegiatan PKL. Pembenihan itu, jadi ketika kalian menyusun proposal, maka harus memenuhi 5W1H. What, where, when, who, why, how. What, apa, pembenihan itu apa sih? Pembenihan apa? Ikan, udang, krustas atau moluska dan lain sebagainya. Where, di mana? Misalnya di Ambon atau di Jawa, di Makassar. When, kapan, dan berapa. Siapa di situ perusahaannya, tamunya, ikannya, dan why, mengapa kamu mengambil pembenihan. Misalnya di situ kalau pembenihan itu lebih cepat, jangka waktu pengembaliannya lebih cepat, panennya lebih simpel, pekerjaannya dan lain sebagainya, waktunya lebih pendek. Dan how, bagaimana pembenihan ini dilakukan, misalnya pembenihan secara alami buatan, dan perbandingan jantan dan betinanya seperti apa, penanganannya induknya seperti apa, itu harus minimal secara abstrak tergambar pada pendahuluan atau pada proposal. Sehingga ketika kalian nanti di lapangan, itu minimal mempunyai pengetahuan sedikit tentang pembenihan udang atau ikan. Itu ikan nila atau ikan laut, ikan tawar, ikan laut, atau krustase bangsanya udang. Kan mungkin ada yang mengambil bangsanya moluska, misalnya abalon dan sebagainya. Nah, jadi untuk data yang dibutuhkan pada pembenihan ikan itu ada manajemen pengelolaan induk dan pemijahan, mengikuti persiapan media, proses pemijahan, dan lain-lain, dan manajemen benihnya, bagaimana setelah dia post larva, atau kalau di ikan ya, kalau di udang mungkin tidak lama, 14 hari sudah terlalu besar, itu 14 hari sudah langsung dijual. Karena kalau udang, bangsanya ikan nila ini kan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk siap jual, ukuran 3 cm sampai 5 cm. Nah, untuk ikan mas juga seperti itu. Apalagi untuk bangsanya kerapu, lebih lama lagi, sekitar 3 bulan baru siap jual, ukuran benih sekitar 9 cm. Dan nutrisi dan pakannya. Ini bagaimana kandungan protein pakan, kemudian di situ ada lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Kemudian pakannya sendiri itu ada jumlah pakan yang diberikan, ada frekuensi pakannya, dan ada teknik pemberian pakannya. Misalnya bagaimana pakan itu diberikan, apa, ada ilmu stimulan kah, ada bahan pakan tambahan yang lain kah. Nah, itu harus dicatat. Dan ada manajemen kualitas air. Nah, biasanya ini kalau ditambah intensif atau yang kepapatannya yang tinggi, hyperintensif,
Nah, biasanya kualitas airnya diukur setiap hari, ada yang lebih, malam-malam juga bisa ada yang ukur kualitas air, misalnya pH, suhu, nah itu harus dikontrol dengan baik dan benar, karena itu menyangkut dengan produksi dalam pembenihan. Dan tiba-tiba hanya atau suhunya atau DO-nya ini turun, bagaimana itu kontrol manajemen kualitas airnya. Itu yang harus kalian pahami di situ dan kalian catat. Dan kontrol hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini banyak macamnya. Itu di sini mungkin kalau hama tidak terlalu ya, tapi mungkin hamanya nanti ada biosecurity-nya yang kalian jelaskan bagaimana sistem biosecurity-nya sebelum orang masuk ke dalam tambak, sebelum orang masuk ke dalam instalasi pembenihan, sebelum air masuk ke dalam instalasi pembenihan, itu pasti ada namanya biosecurity untuk kontrol hama dan penyakit. Ada filtrasi di situ dan lain sebagainya. Dan untuk masalah penyakit ini biasanya dicek untuk pembenihan, biasanya dimulai dari dia induknya, kualitas induknya ini penyakitan atau tidak, dan kualitas airnya, ada di situ total vibrio count atau TVC. Nah, di situ biasanya penyakit-penyakit air laut ini ada vibrio. Nah, di situ vibrio itu banyak, ada Paramahaemuliticus, vibrio dan lain sebagainya, banyak vibrio. Nah, ada panen dan pasca panen. Panennya ini bagaimana, pasca panennya bagaimana, itu yang harus kalian pahami. Dan ada analisis teknik pembenihannya, jadi bagaimana analisis usahanya pembenihan ini bagaimana. Nah, kemudian juga ada frekuensi pemberian pakan. Jadi induk ini diberi pakan berapa kali sehari. Itu kalian catat. Jumlah makan yang diberikan per bioma induk, bobot induk, berapa persen dari bobot induk, misalnya 5%. Kalau di situ ada induknya 5 ekor atau 10 ekor dengan bobot, misalnya induknya 10 ekor dengan bobot 100 gram, berarti di situ ada 1 kilo. Nah, 1 kilo. Jadi kalau 5% dari 1 kilo, nah, sekitar 50 gram. Nah, itu pasti itu. Nah, itu harus kalian manfaatkan hal-hal seperti itu, apa yang kalian dapat ya, harus cepat diaplikasikan dalam gonad. Nah, ini ada misalnya ikannya ini kita suplementasi dengan pakannya untuk meningkatkan kematangan gonad. Bagaimana itu tekniknya? Itu yang kalian apa di itu stimulasi yang diberikan, misalnya pergantian air kah, misalnya suhunya dinaikkan, atau dan sebagainya. Nah, food suplemen. Nah, jadi makanan apa yang diberikan kepada calon induk atau induk ini sehingga dia mengalami matang gonad lebih cepat. Nah, atau bagaimana caranya induk-induk ini lebih memiliki jumlah telur yang lebih banyak. Kemudian food suplemen ini juga meningkatkan rasio hatching-nya atau rasio fertilisasi dan rasio penetasannya, dan water quality efficiency. Jadi pergantian airnya bagaimana, aerasinya bagaimana, kemudian untuk penanganan induknya, kesehatan induknya ini apakah diberi antibiotik atau imunostimulan, itu apa di situ, misalnya ada vitamin, probiotik, obat-obatan, itu harus dicatat sehingga kalian mempunyai data yang banyak. Nah, data yang banyak itu kunci daripada untuk membuat laporan yang lebih bagus. Nah, semakin banyak data yang kalian kumpulkan, maka kualitas laporan kalian itu semakin bagus. Jadi untuk breeding atau pembenihan itu ada pemberian secara dan
Nah, biasanya untuk ikan-ikan nila itu, ikan mas itu biasanya alami saja. Dan ada yang semi alami misalnya disuntik dulu, kemudian dilepaskan misalnya. Nah, itu juga ada ikan bawal itu semi alami bisa, ikan mas. Nah, ikan patin itu biasanya buatan. Nah, udang itu juga secara alami, ada yang secara buatan atau semi buatan. Jadi secara semi buatan ini biasanya ada teknik ablasi. Nah, nanti akan kalau ada memang itu dilakukan di usaha pembenihan, maka itu kalian harus benar-benar gali informasi yang benar, bagaimana teknik ablasinya, cara motong tangkai matanya ini agar tidak kena sebelahnya, kemudian bagaimana agar ikannya ini tidak udangnya ini tidak terlalu stres dan mengalami kematian, itu semua ada di teknik semi buatan. Teknik ablasi itu harus dilakukan. Biasanya banyak di hatchery-hatchery yang sudah apa istimewa lah ibaratnya. Jadi memang induknya ini sudah di-treatment sedemikian sehingga dia itu memang memiliki telur yang banyak dan mengalami matang konak yang pada waktunya. Nah, buatan ini memang semua proses baik itu pematangan gonadnya atau proses ovulasinya dan proses fertilisasinya itu dibantu dengan tangan manusia atau dengan kita. Ya, itu buatan. Jadi kalau semi buatan itu ada pengakuan manusia, tapi di situ hanya sifatnya untuk membantu ovulasi atau mempercepat ovulasi, tapi tidak membantu proses fertilisasi. Proses fertilisasinya itu dilakukan oleh ikan itu sendiri. Itu kalau semi buatan. Kalau natural atau alami, jadi semua hal, misalnya dia kita sudah kasih makan, kemudian sudah kita siapkan tempat pemijahannya, kemudian kita pijahkan ikan itu tanpa melakukan tambahan hormon atau stimulan yang lain. Itu bedanya ya. Nah, kemudian di pembenihan ini ada kalian itu menghitung fekunditas. Jadi fekunditas ini didapatkan dari apa? Berat gonad seluruhnya dibagi berat gonad sebagian dikali jumlah telur yang disampel atau sampel. Jadi untuk pelaksanaan prakteknya kalian bisa menggunakan berat sebelum memijah dikurangi berat sudah memijah, ya. Berat sebelum memijah tuh. Nah, misalnya kalian sebelum memijahkan udang atau memijahkan ikan misalnya, ikan mas misalnya, itu kalian timbang dulu W-nya. Nah, W-nya sebagai WS atau W sebelum memijah. Kemudian dikurangi dengan WT atau WT ada W atau W kecil. Dikurangi WT sehingga dia ketemu berat gonad seluruhnya di situ yang dikeluarkan. Dibagi dengan jumlah berat telur sampel. Jadi telur sampelnya kalian timbang, misalnya kalian timbang telur sampel, diambil telur sampel pada ujung-ujung itu. Kalau baknya bulat ya sudah, kalian ambil sampel secukupnya saja, kemudian kalian timbang. Kemudian kalian hitung telur yang kalian ambil tadi, yang kalian ambil dan kalian timbang tadi. Nah, WT tadi WS toh dikurangi WT dibagi dengan G atau berat telur sampel dikali jumlah telur sampel. Nah, itu Bapak sudah jelaskan ini di kuliah yang lalu, kalian harus paham, kalian harus bisa melaksanakannya. Di semester 2 sudah Bapak jelaskan, semester 3 dan 4 pun juga ada itu cara ngitung fekunditasnya bagaimana. Kemudian hatching rate. Nah, setelah fekunditas maka ada hatching rate, yaitu apa? Frekuensi atau
persentase telur yang menetas. Nah, jadi jumlah larva dibagi dengan jumlah total telur kali 100%. Nah, biasanya kan setelah berapa hari, fase terakhir lah, kalau cephalopodnya itu sampai terakhir, nah itu pasti akan dihitung. Nah, kalian kan sudah dapat fekunditasnya tadi. Nah, kalian tinggal cari data jumlah larvanya tadi. Nah, misalnya jumlah larva di situ di satu bak pemijahan itu adalah 10.000. Berarti jumlah larva dibagi jumlah perataan telur biasanya 100.000 dikali 100%. Jadi begitu. Nah, itu hatching rate. Nah, kemudian survival rate misalnya kalau untuk apa, biasanya untuk sampai PL berapa begitu toh. Nah, mungkin ada di situ hitungan-hitungan SR. Nah, dari NT dibagi N0 kali 100%. Kalian sudah tadi tahu hatching rate-nya berapa atau jumlah larva yang ada di dalam situ, di dalam bak tadi sudah tahu, itu dicatat sebagai N0. Nah, kemudian jumlah larva akhir atau setelah panen atau benih sampai benih menetas, terus larva terus menjadi benih. Nah, sebelum dijual ini kan pasti dihitung NT-nya per N0-nya. Nah, NT-nya ini kalian dapat dari jumlah akhir. Nah, jumlah larva akhir atau jumlah benih. Nah, dikali 100%. Seharusnya kalian ini sudah paham, sangat-sangat paham, sangat-sangat mengerti cara menghitung SR, hatching rate, dan fertilitas. Karena ini pelajaran dari mulai kalian semester 2 sampai kalian semester 4. Dan yang ngajar sama Bapak. Nah, ketika benih, atau setelah fase larva atau post larva itu, maka ada SR, BW, ABW, dan ADG. Nah, ini juga kalian sudah paham bagaimana cara menghitungnya. SR-nya tadi sudah, BW adalah body weight, jadi pertambahan berat udang atau ikan. Nah, misalnya dalam satu siklus pembenihan, itu misalnya berat awalnya itu 0,001, maka setelah akhirnya 16 hari kemudian itu menjadi 0,01. Nah, itu berarti rumusnya adalah 0,01 dikurangi 0,001. Itu jadi BW-nya. Dan ABW, average body weight, jadi berat rata-rata benih atau berat rata-rata benih dalam satu pemeliharaan. Jadi misalnya berat rata-rata jadi 100 ekor sampelnya. Nah, jadi di situ ada berat rata-ratanya. Itu namanya ABW. ADG ini laju pertumbuhan harian atau LPH. Nah, di jurnal itu ada LPH, ada SUR, itu sama saja dengan ADG. Nah, daily group. Jadi pertumbuhan rata-rata harian. Kemudian ada namanya pakan. Di sini ada pakan yaitu sigma F atau jumlah pakan yang diberikan, ada FR, feeding ratio, dan ada FCR. Nah, FR, FCR, jumlah pakan ini juga kalian sudah paham karena Bapak yang ngajar, Bapak sudah pernah memberikan ini, jumlah pakan yang diberikan, cara ngitungnya bagaimana. Misalnya berapa biomas di situ, nah, FR-nya berapa yang ditentukan, misalnya di FR-nya ini 10%, berarti jumlah pakan yang diberikan kan tinggal mengalihkan dari biomas. Nah, kemudian feeding ratio-nya, jadi pakan yang diberikan ini berapa kali sehari, misalnya 30, 30, 30, 10 misalnya, atau 20, 20, 20, 20, 5 kali misalnya. Itu di situ dianalisa yang baik dan benar. Kemudian akhirnya ketemu FCR, feed consumption ratio. Sebenarnya ada lagi namanya efisiensi pakan atau feed efisiensi, tapi tidak usah, ya, itu terlalu banyak. Nah, kita hanya jumlah pakan, frekuensi pemberian, dan FCR. Nah, di sini ada water quality dan fish healthy management. Jadi bagaimana cara menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Jadi sebenarnya
rata-rata ditambah itu pasti apa, memperhatikan namanya kualitas air. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan kesehatan ikan. Karena apa? Karena ikan itu tinggal di dalam ikan tinggal di dalam air, ya kita nggak usah memperhatikan air. Ikan ini memang harus tinggal di dalam air. Bagaimana cara kita menjaga rumah ikan habitat ikannya ini baik dan benar. Nah, kalian ini harus paham di sini. Mungkin ada penambahan kapur kah, penambahan probiotik kah, penambahan pupuk di tengah siklus. Nah, misalnya ketika pembenihan ini itu, misalnya di situ ada penambahan probiotik dan lain sebagainya yang fungsinya untuk water quality dan fish management healthy. Nah, kemudian ada feed nutrition. Nah, nutrition ada teknik pemberian, periode pemberian, dan jumlah total akan biomas ikan. Dan ada yang harus kalian pahami betul ya. Bahwasanya kalian tidak hanya praktek asal praktek, tapi kalian memang benar-benar harus tahu bahwasanya oh data ini itu ya, ini data yang diperlukan. Ada feed and nutrition, jadi makan dan nutrisinya. Itu mungkin ada kadar proteinnya berapa, awal-awal misalnya artemia, ada rotifera, ada chlorella misalnya. Nah, itu nanti berapa jumlah chlorella yang diberikan misalnya, berapa jumlah rotifer yang diberikan, berapa jumlah artemia yang diberikan, itu harus kalian tahu dan ada kalian catat sehingga kalian mempunyai data feed and nutrition. Jadi nanti kan tinggal literatur bahwasanya misalnya chlorella itu kandungan proteinnya sekian. Yang kandungan protein chlorella itu sekitar 35 sampai 38%, misalnya seperti itu. Jadi itu yang harus kalian gali, kalian cari. Kemudian ada panen, ada panen parsial atau panen total. Biasanya kalau di pembenihan biasanya langsung melakukan panen total, tapi tidak jarang misalnya suatu pembenihan ada outbreaks, ada munculnya penyakit, biasanya tidak dipanen semua, misalnya ya dipisahkan yang mana yang sehat, mana tidak sehat. Nah, hitunglah jumlah total udang saat panen dan hitunglah biomasanya. Cara ngitung biomasanya bagaimana, Pak? Ya sudah, timbang semua ikannya, tadi catat semua berat ikannya, tuh. Nah, kemudian misalnya di sampel 10 gram, misalnya 10 gram itu isi 10, berarti misalnya kalau 100 kilo kan tinggal mengalihkan, itu ketemu jumlah total udang saat panen dalam bentuk ekor. Jadi misalnya kalian ada panen udang, panen benih nih dalam satu bak. Nah, di situ total beratnya adalah berat total benih semuanya adalah 2 kilogram. Nah, kemudian kalian sampel 2 gram, itu isinya 2.000 benih. Nah, berapa ekor totalnya? Kalau 2 kilogram, maka 2 kilonya ini dikali 1.000 dulu. Nah, kemudian kan ketemu nih 2.000 gram. Berarti kalau 2.000 gram itu berapa benih? Nah, sedangkan kita punya sampelnya 2 gram. Berarti berapa? Per 2 gram, nah berarti ada 1 juta. 1 juta ekor. Nah, ada 1 juta ekor benih udang yang dipanen. Itu juga berlaku untuk ikan dan lain sebagainya, itu sama. Jadi kalian harus tahu jumlah ekor sehingga
kalian nanti ketika ditarik data, dari sini kan bisa ditarik data SR. Nah, misalnya awal tadi kalian dapat itu SR-nya adalah di situ 10 juta, misalnya 10 juta larva atau benih. Nah, sedangkan kita akhirnya itu panen hanya 1 juta. Nah, berarti berapa SR-nya? Nah, ini bisa ketemu nih. SR-nya berarti 100 dibagi 10, berapa? 10%. Nah, di situ ada SR-nya sebanyak 10%. Nah, ini harus nanti bisa dianalisa di analisa usaha atau analisis pemilihan. Nah, di sini di analisis usaha ini atau ANUL ini ada biaya investasi, biaya operasional, penyusutan, pendapatan, keuntungan, RC ratio, payback periode, dan titik impas. Nah, jadi tadi sudah dianalisis pembenihannya, dan pembenihannya itu sampai SR-nya tadi. Kalau pembenihan sampai akhirnya panennya berapa sehingga ketemu SR akhirnya. Nah, maka SR akhirnya ini harus diperhitungkan juga apakah ketika SR-nya sekian itu menjadi titik impas kita. Nah, oh, kalau pembenihan udang itu SR-nya mintanya minimal 1 kali pemijahan itu 50%. Itu titik impasnya. Itu bisa kita apa ya? Bisa kita asumsi, kita hitung di asas usaha. Nah, ada biaya administrasi, biaya operasional, pengusutan, pendapatan, keuntungan. Nah, bedanya pendapatan dan keuntungan itu apa? Nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, keuntungan itu biasanya laba bersih. Kalau pendapatan hasil jual. Misalnya kalau kamu ini apa ya, mengeluarkan biaya dalam pembesaran pembenihan ikan nila ini 10 juta. Kemudian kamu jual menjadi 15 juta. Nah, yang dinamakan pendapatan itu adalah yang 15 juta. Sedangkan keuntungannya itu sendiri adalah 15 juta dikurangi biaya operasional. Nah, biaya operasional sama biaya penyusutan biasanya begitu. Nah, itu namanya keuntungan. Ada jangka waktu pengembaliannya, misalnya semakin lama payback period ini berarti tidak layak lah suatu usaha itu dilakukan. Dan ada titik impas. Titik impas ini bisa saja itu dalam bentuk jumlah ekor yang dijual atau harga yang ditentukan. Jadi misalnya ketika kita menjual ikan nila dengan harga 300 perak itu sudah untung, maka ada titik impasnya. Jika dijual dengan harga 100 perak, maka itu adalah titik impasnya. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Jadi ketika kalian jual tadi harga 300, itu kalian bisa memperoleh keuntungan 5 juta. Tapi ketika kalian jual harga 100, maka kalian tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Itu namanya titik impas. Ya, semoga kalian bisa memahami. Nanti kalau tidak paham, kalian bisa WA atau ya tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar, banyak yang perlu didiskusikan. Misalnya apa, Pak saya tidak tahu begini, nanti akan Bapak cari bagaimana cara solusinya bagaimana. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.